Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ridalino Mulandika Bimo Wicaksono Putro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya etika dalam menjalankan profesi hukum. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang menjelajahi dasar-dasar pemikiran filosofis yang membentuk sistem hukum dan prinsip-prinsip etika yang membimbing para profesional hukum dalam menjalankan tugas mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana filsafat dan etika berperan penting dalam praktik hukum yang berintegritas dan bertanggung jawab. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu filsafat hukum. Dalam bahasa Yunani, Philosophia, philin artinya mencintai. Sophia artinya kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Dalam arti ini, filsafat bermakna kecintaan seseorang untuk mencari tahu dan memuaskan kerinduan intelektualnya lebih dari kebijaksanaan. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, sumber hukum, validitas hukum, dan nilai-nilai yang mendasari hukum. Cabang utamanya meliputi hakikat hukum, sumber pengetahuan hukum, dan nilai-nilai hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan penerapan filsafat hukum. Penerapan filsafat hukum dapat diilustrasikan melalui kasus-kasus di mana hakim atau pengacara menggunakan prinsip-prinsip filosofis untuk menafsirkan undang-undang atau membela suatu perkara. Misalnya, penggunaan teori keadilan untuk memutuskan kasus diskriminasi atau penggunaan teori hak asasi manusia untuk melindungi kebebasan berekspresi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang teori-teori filsafat hukum yang utama. Yang pertama, aliran hukum alam. Hukum sebagai cerminan moralitas universal. Tokoh-tokohnya termasuk Thomas Aquinas dan Hugo Grotius. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku secara universal. Yang kedua, aliran realisme hukum. Hukum sebagaimana dipraktikkan oleh hakim. Tokoh-tokohnya termasuk Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jerome Frank. Aliran ini menekankan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim dalam praktik. Yang ketiga, positivisme hukum. Hukum sebagai perintah penguasa yang berdaulat. Tokoh-tokohnya antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan hanya berfokus pada aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Yang keempat, teori kritis hukum. Hukum sebagai alat kekuasaan dan dominasi. Tokoh-tokohnya antara lain Karl Marx dan Mikhail Foucault. Aliran ini menekankan bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan dominasi dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian etika profesi hukum. Etika profesi hukum adalah seperangkat norma moral dan kaidah perilaku yang harus dipatuhi oleh para pelaku profesi hukum, seperti advokat, jaksa, hakim, dan notaris dalam menjalankan tugasnya. Etika ini bersifat mengikat secara moral dan bersifat sebagai pedoman agar profesi hukum dijalankan secara profesional, jujur, dan tanggung jawab, serta menghormati prinsip keadilan. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang nilai-nilai etika profesi hukum. Nilai-nilai etika profesi hukum mencakup kejujuran, keadilan, kerahasiaan, dan kompetensi.
Kejujuran dan integritas mengharuskan profesional hukum untuk menjunjung tinggi kebenaran dan bertindak dengan jujur dalam tindakan mereka. Keadilan mengharuskan mereka untuk memperlakukan semua pihak setara tanpa diskriminasi. Kerahasiaan mengharuskan mereka untuk menjaga informasi klien dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin. Kompetensi mengharuskan mereka untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesional. Independensi mengharuskan mereka untuk bebas dari pengaruh pihak lain dalam menjalankan tugas mereka. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang pentingnya etika dalam profesi hukum. Etika dalam profesi hukum sangat penting karena menyangkut integritas pribadi dan kualitas penegakan hukum. Beberapa alasannya: yang pertama, menjaga kepercayaan publik; yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan; yang ketiga, menjaga profesional; dan yang keempat, melindungi hak semua pihak. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang dampak jika etika tidak diterapkan. Jika profesi hukum tidak berlandaskan etika, maka yang pertama, munculnya korupsi dalam penegakan hukum. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dan yang ketiga, penegakan hukum menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga keadilan tidak tercapai. Sekian hasil dari penjelasan saya tentang pentingnya etika dalam menjalankan profesi hukum. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucap atau tutur kata, karena kita bersama-sama belajar. Dan semoga hasil penjelasan dari saya membantu menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.